Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan coba diskusi tentang persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kemarin sudah kita berikan contoh atau kita berikan tugas kepada teman-teman semuanya, yaitu ada di sebelah kiri. Ini adalah tugas yang sudah teman-teman kerjakan, dan yang sebelah kanan ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Hal pertama yang harus kita buat saat persamaan dasar akuntansi adalah yang pertama kita buat kopnya. Kopnya adalah terdiri dari nama perusahaan, yang berarti di sini adalah Rudy Express, kemudian judulnya persamaan dasar akuntansi, dan di bawahnya ditulis mau dalam ribuan rupiah, atau kalau sedikit dalam rupiah juga boleh, mau dalam dolar juga silahkan. Yang intinya ini akan memperlihatkan nominal di bawahnya. Ketika kita sudah bilang dalam rupiah, ya berarti bawahnya tidak usah kita tulis rupiah lagi. Ketika kita sebut dalam ribuan, ya berarti bawahnya kita tulisnya adalah per seribuan. Contohnya, kalau kita bilang 5 juta, berarti di sini ditulis 5.000 karena ini dalam ribuan rupiah. Kemudian hal yang kedua adalah yang pertama kita buat kolom untuk tanggal, yang selanjutnya kita buat kolom untuk apa saja yang ada di dalam transaksinya. Yang pasti akan ada aset, liabilities, dan ekuitas. Cuma apa saja yang termasuk di dalamnya itu tergantung dari transaksi yang ada. Nah, kalau di sini kita urutkan sesuai dengan aset lancar dan aset tetapnya. Jadi di aset lancar kita ada kas, piutang usaha, perlengkapan. Ini idealnya seperti ini kalau di perusahaan jasa, tapi bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang. Bisa jadi tidak ada piutang, atau bisa jadi lebih dengan adanya akun yang lain. Misalnya sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita ada peralatan, atau bisa juga kendaraan, atau bisa juga gedung dan sebagainya. Kemudian liabilitiesnya di sini kita ada utang usaha, dan di sini ada modal Rudy. Nah, yang pertama piutang dan utang. Kalau di perusahaan jasa kita namakan dengan piutang dan utang usaha. Sedangkan di perusahaan dagang kita biasa sebut dengan piutang dan utang dagang. Ini untuk membedakan akun dari perusahaan apa, jasa atau dagang. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke transaksinya. Transaksi pertama adalah karena kita tidak punya tanggal, di sini cuma ada nomor, maka kita lihat di nomor pertama. Kita baca dulu soalnya. Tuan Rudy hendak mendirikan perusahaan jasa angkutan wisata dengan nama Rudy Express. Transaksi yang terjadi dalam awal usahanya diketahui sebagai berikut. Yang pertama, disetorkan kekayaan pribadi Rudy ke dalam perusahaan berupa uang tunai 5 juta rupiah dan alat angkut 70 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Nah, alat angkut itu biasa atau bisa kita sebut juga dengan kendaraan. Kita ganti dulu ya, karena sepertinya akan lebih pas ketika kita menggunakan kendaraan. Yang pertama, disetorkan kekayaan pribadinya, kasnya 5 juta, maka di sini ada kas karena 5 juta per seribuan, maka kita tulis 5.000. Dan alat angkut 70 juta, ini ada di kendaraan. Nah, karena ini berasalnya adalah dari Rudy, sang pemilik perusahaan, maka ini kita namakan sebagai modal Rudy. Modal Rudy yang disetorkan berupa kas 5 juta, kendaraan 70 juta, maka Rudy sama saja dengan menyetorkan modal senilai 75 juta. Kemudian yang kedua, diberi perlengkapan kantor secara tunai senilai 200.000. Perlengkapan kantor secara tunai kita beli, berarti perlengkapan kita bertambah, ada di sini. Karena tunai berarti kas kita berkurang, ada di sini. Setelah itu kita buat jumlahnya. Jadi setiap kali ada transaksi kita akan buat jumlahkan, dan ini sebagai
akun kontrol supaya nanti ketika selesai semua tidak tidak semuanya akan seimbang atau balance, tidak ada yang salah. Jadi kita buatnya adalah per transaksi. Kemudian nomor 3, diberi alat angkut secara kredit senilai 10 juta. Maka di sini ada alat angkutnya kendaraan, karena secara kredit maka utang usaha kita bertambah 10 juta. Karena dalam ribuan kita tulisnya 10.000. Begitupun selanjutnya di jumlah lagi. Kemudian nomor 4, diselesaikan jasa angkutan wisata kepada rombongan karya wisata senilai 950.000. Maka di sini ada karena di sini tidak disebutkan ya bahwa dia sudah dibayar atau belum, berarti kita anggapannya adalah sudah dibayar. Begitupun ketika kita melakukan pembelian, ketika tidak ada keterangan bahwa itu secara kredit, maka kita anggap itu sebagai tunai. Nah, karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah 950. Di sisi lain kita menerima pendapatan, yang berarti pendapatan itu menambah modal. Maka di sini ada modal bertambah 950 di jumlah lagi. Kemudian nomor 5, dibayar beban gaji sopir senilai 400.000. Nomor 5, diselesaikan proyek study tour dengan nilai 450.000. Jumlah ini akan dibayar 2 minggu yang akan datang. Nah, contohnya seperti ini. Maka ini muncul adanya piutang karena ada pendapatan yang belum dibayar oleh customer kita atau oleh pelanggan kita. Sehingga piutang usaha bertambah, modal ruginya juga bertambah. Dibuat jumlahnya lagi. Kemudian nomor 6, dibayar beban gaji sopir senilai 400.000. Ada kas berkurang 400.000 karena beban gaji, maka modalnya juga berkurang 400.000. Dijumlah lagi. Nomor 7, diambil kas perusahaan senilai 50.000 untuk kepentingan pribadi Tuan Rudi. Maka di sini ada pengurangan kas 50.000 dan privé. Karena privé itu mengurangi modal, maka modal juga berkurang 50.000. Dijumlah lagi. Kemudian nomor 8, Tuan Rudi menyetorkan penambahan modal berupa kas senilai 1 juta. Ada penambahan modal, berarti kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Dijumlah lagi. Kemudian nomor 9, penerima piutang study tour pada nomor 5. Di nomor 5 kita ketahui ada piutang senilai 450.000. Piutang ini diterima, berarti piutangnya, kasnya bertambah karena menerima piutangnya berkurang senilai 450.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ternyata di hasil akhir kita akan menemukan kas 6.750.000, piutang usahanya 0, perlengkapan 200.000, kendaraan 80.000, utang usaha 10 juta, modal ruginya 76.950. Ketika dijumlahkan, total asetnya 86.950, total liabilities dan ekuitasnya 86.950, sudah balance. Nah, seperti kemarin sudah saya bilang ya, kalau sampai tidak balance berarti itu pasti ada yang salah. Tapi kalau balance belum tentu benar juga, karena bisa jadi dia balance tapi penulisan di sini ada yang salah. Misalnya kasnya ditulis di piutang, maka jumlah asetnya akan tetap sama tapi jumlah per itemnya salah. Jadi kalau teman-teman itu sudah balance, sudah nyicil ayam, tapi belum tentu itu benar. Paham ya?